Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Masri dengan NIM 10542110618. Nah, baik, jadi di sini saya akan menjelaskan keterampilan klinik tentang apusan darah tepi. Jadi di sini yang pertama-tama kita akan melakukan persiapan alat dan bahan. Nah, alat dan bahan sendiri untuk alat dan bahan secara umum kita persiapan meja kerja, sabun cuci tangan, kemudian wastafel dengan air yang mengalir, kemudian sarung tangan, tempat sampah medis dan tempat sampah non medis. Nah, kemudian selanjutnya kita melakukan persiapan alat dan bahan untuk pengambilan sampel darah tepi, di mana yang pertama ada lancet atau jarum steril, kemudian ada kapas alkohol, ada kaca objek, dan juga ada spidol permanen. Kemudian selanjutnya kita persiapkan alat dan bahan untuk pewarnaan giemsa. Nah, untuk pewarnaan giemsa sendiri itu di sini yang pertama kita menyiapkan larutan metanol, kemudian ada larutan giemsa 3% dalam fosfatase buffer solution, kemudian ada air yang berada di dalam botol, kemudian ada pinset, ada pipet, dan juga ada kaca objek. Nah, ada rak kaca objek. Nah, kemudian kalau untuk pemeriksaan mikroskopi, di mana pasti ada mikroskop, ada minyak emersi, ada tisu lensa, ada alat penghitung, dan ada alat tulis. Nah, jadi selanjutnya kita ke pemeriksaan. Nah, pertama-tama sebelum kita melangkah ke pemeriksaan, kita melakukan persiapan pasien terlebih dahulu, di mana kita akan menjelaskan dulu kepada pasien tentang tindakan apa yang akan kita lakukan. Kemudian kita akan menanyakan apakah pasien ini bersedia atau tidak untuk melanjutkan pemeriksaan. Nah, apabila pasien bersedia melakukan pemeriksaan, maka kita akan melanjutkan ke pengambilan apusan darah. Jadi di sini untuk pengambilan apusan darah, pertama-tama kita mengambil kaca objek terlebih dahulu dan kita beri label, di mana label itu sendiri kita tulis dengan identitas pasien, yaitu berupa nama, umur, jenis kelamin, dan juga kita menulis nomor registrasi, rekaman medik, dan juga kita menulis tanggal pengambilan spesimen. Nah, setelah itu kita melakukan cuci tangan. Nah, setelah kita melakukan cuci tangan, kita akan langkah pertama kita akan membersihkan jari pasien yang akan kita ambil darahnya dengan kapas alkohol dan biarkan dia mengering. Nah, di situ sembari kita meminta pasien agar tetap rileks, Nah, setelah itu kita melakukan tusukan dengan menggunakan lancet pada jari pasien dengan sedikit tekanan lembut agar darahnya keluar. Nah, ketika darahnya sudah keluar, untuk tetesan pertama kita akan teteskan pada bagian sisi kiri dari kaca objek dengan ukuran kurang lebih 5 mm, kira-kira 1 cm jaraknya dari label identitas. Kemudian kalau untuk tetesan darah kedua, kita akan teteskan di bagian tengah, kurang lebih jaraknya 2 cm dari tetesan darah pertama. Nah, setelah itu kita akan tindih jari pasien yang tadi kita tusuk dengan lancet dengan menggunakan kapas alkohol. Nah, setelah itu kita akan ke pembuatan apusan darah tepi, yaitu kaca objek yang tadi kita akan letakkan di atas meja yang datar atau atas suatu tempat yang mendatar. Nah, setelah itu yang pertama kita akan membuat apusan darah tipis. Nah, untuk apusan darah tipis sendiri itu kita menggunakan tetesan darah yang di bagian tengah atau tetesan darah yang kedua, di mana jari kiri dari pemeriksa akan menfiksasi kaca objek di bagian label identitas, sedangkan jari kanan pemeriksa akan memegang kaca objek yang lainnya atau kaca pendorong. Itu kurang lebih dengan kemiringan sudut 45 derajat. Nah, setelah itu kita tunggu hingga semua darah menyebar termasuk ke kaca pendorong tersebut. Kemudian apabila sudah menyebar ke seluruh permukaan, maka kita akan tarik kurang lebih 5 mm kaca pendorong ke arah belakang dengan cepat, di mana kita tetap mempertahankan sudut 45 derajatnya, dan untuk kaca pendorong tidak boleh lepas dari kaca objek. Nah, untuk hasil yang baik
itu bentuknya seperti lidah, di mana semakin ke ujung dia semakin tipis. Nah, kalau untuk apusan darah tebal sendiri, itu kita menggunakan tetesan darah yang berada pada bagian kiri atau tetesan darah pertama. Dengan cara kita akan melingkar, kita akan melakukan gerakan melingkar dari tengah keluar untuk penyebaran darah. Nah, untuk ukurannya sendiri itu, untuk apusan darah tebal dia kurang lebih 2 cm. Nah, setelah kita melakukan 2 apusan tersebut, kita biarkan di suhu ruangan hingga dia mengering. Ketika dia sudah mengering, kita akan melakukan pewarnaan Giemsa. Nah, pewarnaan Giemsa yang pertama untuk apusan darah tipis, di mana untuk menfiksasi eritrositnya kita akan celupkan ke dalam larutan metanol. Nah, di situ kita harus melakukan secara hati-hati agar kenapa? Agar untuk apusan darah tebalnya juga tidak ikut terfiksasi. Nah, setelah kita melakukan fiksasi dengan metanol, kita biarkan dia mengering di suhu ruangan. Kemudian untuk apusan darah tebalnya sendiri, kita akan tetesi dengan air dan kita tunggu selama 15 menit. Kita tunggu selama 15 menit, di mana agar eritrositnya mengalami hemolisis. Nah, setelah itu apusan darah tebal dan apusan darah tipis tadi kita teteskan dengan larutan Giemsa 3% dan tunggu selama 30 menit. Kemudian kita bilas dengan air yang mengalir dan kita miringkan dan menunggu hingga dia mengering pada suhu ruangan. Nah, apabila dia sudah mengering, kita akan melakukan pemeriksaan mikroskopi. Untuk pemeriksaan mikroskopinya sendiri itu, di sini ketika lensa objek tadi sudah mengering, kita akan meletakkan ke bawah mikroskop, di mana kita akan memperhatikan dan kita akan cermati dengan ukuran lensa 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Di mana untuk yang lensa 100 kali di situ kita juga harus menggunakan ada tambahan minyak emersi, yaitu kita berikan pada lensanya, kaca objeknya. Nah, kemudian untuk setelah itu kita akan melihat dengan 100 lapangan pandang, di mana 100 lapangan pandang itu di situ kita akan melihat jumlah eritrosit, jumlah parasitnya, dan kita juga akan melihat jenis parasit apa, dan di situ kita akan catat dan menghitung. Nah, di sini juga untuk setiap lapangan pandang alangkah baiknya kita melakukannya 2 kali agar menghindari kesalahan, di mana kita akan menggunakan dengan metode zigzag. Nah, setelah itu, setelah kita mengamati dan melihat, kita akan mengambil kaca objek tadi dari dalam mikroskop dan kita bersihkan, di mana kita lap dengan menggunakan tisu lensa. Setelah itu kita akan rapikan ruangan kembali, di mana kita akan bersihkan alat-alat yang bekas kita gunakan, kita buangkan ke tempat sampah medis atau tempat sampah non medis. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.